Kena record kok. Mulai. 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 Wis. Enang direkam. Wes kan direkod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis hukum tentang izin poligami. Baik, saya sendiri Ahmad Fardun Al-Jazari dan teman saya Lulu Kamilika akan menjelaskan. Mbak Lulu segera untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di mana ada latar belakang. Latar belakang perkawinan poligami merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting yang menjadi kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal bersama ketuhanan Yang Maha Esa. Di mana salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat Muslim adalah poligami. Poligami sendiri memiliki pengertian bahwa seorang laki-laki mengawini 2 orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama, dan dalam pelaksanaannya undang-undang perkawinan mengatur tentang poligami. Problematika mengenai poligami baik dalam segi konsep maupun penerapan yang berlangsung hingga sekarang, poligami atau mempunyai lebih dari 1 istri bukan merupakan masalah baru. Yang mana ketentuan perihal poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami. Yang mana ketentuan tentang poligami dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang undang-undang ini sebagai bentuk respon positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari 1 orang istri. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita yang hanya boleh memiliki seorang suami. Yang mana di sini definisi poligami secara etimologi, kata-kata poligami berasal dari bahasa yaitu Yunani, yaitu polus yang artinya banyak dan gamen yang artinya kawin. Maka jika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Sedangkan secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Dalam kamus hukum, poligami adalah ikatan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 poligami dapat diartikan ikatan perkawinan di mana suami memiliki istri lebih dari seorang. Dalam Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 1830 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang diamandemenkan menjadi Perundang-Undang Nomor 45 Tahun 1990. Dalam pasal 4 poligami dapat diartikan pegawai negeri sipil pria yang memiliki istri lebih dari seorang. Yang kedua, sejarah poligami.
sejarah poligami sendiri telah ada sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa sekarang ini dan semua bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur sebelum datangnya Islam, masyarakat sebenarnya sudah mengenal dan mempraktikkan poligami. Para ahli sejarah mendapatkan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju saja dan tidak berusia panjang tidak mengenal poligami. Poligami bukanlah milik peradaban masa lalu dunia, tetapi hari ini masih tetap diakui oleh negeri dengan sistem hukum yang bukan Islam. Yang mana nomor 3 disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang poligami dalam hukum positif. Langsung saja, landasan hukum yang dianut oleh Indonesia sekarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan Pengadilan Agama telah memberi izin apabila yang pertama yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Berikutnya tentang faktor-faktor penyebab terjadinya poligami. Yang pertama, kebutuhan biologis. Kedua, status sosial, budaya, dan adat. Ekonomi, serta agama. Terus berikutnya tentang poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1900 tentang perkawinan. Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami. Artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Begitu juga sebaliknya, seorang kita hanya boleh memiliki seorang suami. Fenomena poligami saat ini banyak dilakukan atas dasar cinta, diawali perkenalan dengan wanita lain sampai ke tahap yang poligami. Jelas, apabila alasan poligami karena istri sakit, tidak bisa memberikan keturunan, suami harus dapat menunjukkan bukti surat keterangan medis yang menguatkan dalil tersebut. Terima itu maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wis tasah. Wis.